Cerita kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Kali ini aku mau mengangkat tentang amanat agung. Yohanes 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku dan ajarilah mereka apa yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Janji Tuhan itu ya dan amin. Nah, yang masalahnya adalah apakah kita sudah menjadi pelaku firman yang benar? Apakah kita sudah melakukan amanat agung itu? Karena amanat ya agung itu, perintah itu diberlakukan bagi seluruh pengikut Kristus. Nggak pandang kamu latar belakangnya dari denominasi gereja apa, itu nggak penting. Yang penting kau bawa nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Tidak ada pribadi lain dalam kehidupan kita di dalam dunia ini yang begitu besar kasihnya buat kita manusia, yang mau berkorban bahkan dengan nyawanya. Dia tebus hidup kita ini yang penuh dosa. Siapa sahabatmu yang siapa yang kamu puja-puja dalam hidupmu, yang memberikan nyawanya untuk menebus dosa kamu? Ada enggak? Renungkan itu. Dunia ini udah penuh dengan dosa. Sejak awal manusia ada di dunia ini, manusia ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sudah berbagai-bagai dosa yang manusia lakukan. Sampai pada kita sekarang. Yang menjadi pertanyaan saya, sudah enggak kamu menjadi pelaku firman, menjalankan amanat agung? Ya, memang melakukan amanat agung itu tidak semua orang ya. Tidak semua orang yang mau dan punya waktu untuk melakukan amanat agung. Memang betul, tidak semua orang ya. Pasti orang-orang pilihan lah, pilihan Tuhan yang mau melakukan amanat agung itu. Tergantung kita bagaimana responnya dalam menjalankan amanat agung ini. Bisa aja mungkin kita tidak bisa melakukan karena pekerjaan kita ya. Karena pekerjaan kita yang mengikat, yang ada keterkaitan dengan keluarga ataupun dengan orang banyak misalnya, sehingga kita tidak bisa melakukan amanat agung. Tapi masih bisa kok kita melakukan dengan cara lain. Mensupport pelaku-pelaku firman yang di lapangan itu. Kamu juga sudah menjadi pelaku firman lah. Karena Tuhan itu maha tahu. Kalau kamu nggak bisa sama sekali karena pekerjaanmu, bantulah para evangelis yang di lapangan, yang membutuhkan dukungan kamu. Karena mereka juga tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari Bapak Ibu Saudara. Banyak para evangelis, bahkan ada yang sampai sudah tua-tua tapi masih dengan rajinnya, masih loh melakukan amanat agung. Itu luar biasa, salut aku lihatnya. Mereka luar biasa. Kita juga jangan cuma melakukan rutinitas kita sebagai orang Kristen setiap minggu, yang penting ada hadir di gereja supaya tidak dicari-cari orang gereja. Itu sikap dan tindakan hati Bapak Ibu yang gak benar kalau sampai seperti itu, karena hanya melakukan ritualisme gereja.
Tuhan bukan mau itu. Tuhan bilang pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Perintah itu sudah kamu lakukan belum? Saya dengar beberapa artis nasional yang terima Yesus akhir-akhir ini. Wow, keren banget. Tidak mungkin mereka itu hati dan pikirannya tidak dijamah Tuhan. Pasti hati dan pikiran mereka, hidup mereka diubah Tuhan. Dicelikan matanya, Tuhan selamatkan mereka. Karena memang firman-Nya juga, bukan kamu yang memilih, tetapi akulah yang memilih. Artinya dia yang memilih kita, seperti dulu dia memilih aku. Tapi jujur, dalam hatiku, aku cuma merasa kan karena aku sudah umur baru dijamah Tuhan ya. Aku bilang, Tuhan, kenapa sudah umur begini baru kau jamah Tuhan? Aku tidak bisa semaksimal yang aku mau gitu. Tapi semua kan itu ketentuan Tuhan. Tuhan yang lebih tahu lah. Dan aku mau seluruh hidupku hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Aku mau menjadi pelaku firman, itu sudah komitmen dari hidup, dari diriku. Aku tanggalkan semua kedagingan. Aku mau diutus, aku mau kemana pun Tuhan minta aku pergi, aku akan pergi. Karena aku tahu ketika aku mau melakukan perintahnya dan kehendaknya, dia akan menyertai aku. Kenapa aku takut? Kenapa aku khawatir? Aku tidak perlu takut, aku tidak perlu khawatir. Apa yang harus aku takutkan? Nyawa. Nyawa kita itu juga, semua orang itu akan mati. Kenapa mesti takut dengan kematian? Susah karena jauh perjalanannya, sangat susah di perjalanan. Segala kesusahan pasti ada juga kesenangan kan. Ada siang, ada malam. Ada hujan, ada panas. Ada terang, ada gelap. Semua ada padanannya. Tidak mungkin Tuhan memberikan kita tanggung jawab yang besar tanpa ikut kontribusi dalam pekerjaan Dia. Gak mungkin. Tuh aku percaya. Tuhan itu Bapa yang baik. Pemeliharaannya itu sempurna dalam hidup kita. Terus kenapa kita mesti takut? Jadi pelaku firman tuh asik loh. Melakukan kehendak Dia. Menjadi pelaku amanat agung tuh wajib bagi setiap kita, karena kalau kita itu diibaratkan carang yang tidak berbuah, nanti pada saatnya kita akan dipotong dan dibuang ke dalam api. Apa kamu mau dipotong dan dibuang ke dalam api? Ini bukan ancaman loh, tapi nanti menjadi satu realita dalam kehidupanmu nanti. Apakah mau? Karena api yang kekal itu bukan cuma 1 tahun, 2 tahun. Enggak. Selamanya itu. Kita akan hidup di sana. Mau nggak kamu hidup di sana? Kalau aku nggak mau. Aku nggak mau. Penderitaan di dalam neraka itu, di dalam api yang abadi itu bukan main-main. Jangan kamu kira, gak apa-apa kok, gak apa-apa kok, cuma begitu doang. Jangan salah sangka. Itu selamanya kekal abadi di situ. Tidak ada keluar. Istirahat dulu ya. Ada waktu break time-nya itu, nggak ada.
Jadi tolong dipikirkanlah, karena hidup itu pilihan, dan kita mau ke kiri atau ke kanan, mau ikut Yesus ke dalam rumahnya atau mau ikut setan ke tempatnya. Itu pilihan kita. Memang tawaran dunia tuh enak. Dia kasih tawaran yang enak-enak. Enak-enak banget. Tergantung kita merespon tawaran itu. Mau nggak? Pilihan Tuhan juga kasih kita free will. Kamu boleh memilih. Mau milih ikut kiri atau kanan. Tapi ada hukumnya yang sudah dia berikan. Ada ketentuan-ketentuan yang dia berikan. Saya tidak akan berhenti berbicara tentang kebenaran ini. Bapak, Ibu, Saudara, dalam kehidupan kita akhir-akhir ini di akhir zaman, dunia begitu menarik ya. Dan dunia itu menarik membawa kita justru di dalam satu kondisi yang nyaman, di zona nyaman, yang membuat kita tidak berpikir lagi untuk melakukan amanat agung. Ketika pandemi datang kemarin, awal-awal pandemi saya mulai lebih gencar pelayanan, dan itu diakonia, memasak setiap hari dan berbagi buat mereka yang di pinggir jalan. Tentunya ada yang nabur, bukan saya sendiri, saya tenaga, tapi mereka ada banyak yang menabur untuk orang-orang di pinggir jalan. Setiap hari saya masak bisa 200-300 porsi, berbagi kepada mereka di pinggir jalan yang membutuhkan, mereka yang sulit mendapatkan makan ketika pandemi datang. Pemulung, pengemis, pengamen di pinggir jalan, orang-orang yang kadang Gojek ya, Gojek online, kami bagi karena mereka sudah kesulitan untuk mendapatkan penghasilan di saat pandemi itu. Itu banyak orang yang mau kontribusi, mau berbagi. Tapi ketika pandemi ini lewat dan kehidupan normal kembali, hello Bapak Ibu Saudara, anak-anak Yesus, anak-anak Tuhan yang terkasih, hilang semua rasa kasih itu kembali karena sudah ada di zona nyaman. Jarang ada yang mau berbagi lagi. Sudah keegoisan timbul lagi di dalam hati pikiran Bapak Ibu Saudara. Iblis mulai menguasai karena apa? Sudah tidak takut lagi karena sudah aman, sudah tidak ada pandemi. Ketika pandemi semua orang takut akan kematian. Seakan-akan kematian itu sudah ada di pintu depan, sehingga orang berduyun-duyun berbuat baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Lucu, kita ini manusia lucu. Dan setelah aman sekarang, jarang ada yang mau berbagi untuk pekerjaan Tuhan. Seperti saya aja dalam penginjilan saya, bagaimana mungkin saya bisa berjalan sendiri dalam pelayanan ini kalau Bapak Ibu Saudara tidak mendukung. Saya hanya seorang janda tua, sudah tidak bisa bekerja. Kalau Bapak Ibu support, bukan Bapak Ibu yang support saya untuk berjalan, tidak mungkin saya bisa berjalan. Kalau Bapak Ibu ingin supaya pelayanan saya terhenti, udah nggak usah kontribusi. Saya tidak bisa lagi berjalan. Karena kemana-mana kan butuh bensin, kemana butuh kadang lihat orang susah ya, kita juga berbagi sama mereka, menolong mereka dengan sembako dan lain-lain. Hati saya tuh hati yang tidak tega melihat orang lain menderita. Apapun yang saya miliki, saya berikan untuk orang lain juga. Saya berbagi. Kadang-kadang anak-anak saya sampai bilang begini, ini sinterklas yang lupa diri, sampai buat dirinya sendiri nggak punya. Nggak tahu, kayaknya turunan deh. Ibu bapak saya juga begitu soalnya. Yang kadang-kadang mereka dua saling memandang gitu, tersenyum karena menolong orang sampai lupa diri gitu. Tapi apapun juga itu, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ketika kita
kita mau menjadi pelaku firman. Percayalah, penyertaan Tuhan itu sempurna. Tuhan itu luar biasa. Dan saya percaya, Bapak Ibu yang mungkin saat ini mendengar video saya akan memberikan nomor rekening untuk penginjilan. Bapak Ibu bisa mensupport kami dalam penginjilan ini. Karena rencana di bulan Mei, ini bulan Maret, April kami mengadakan kelas pemuritan di gunung. Dia ada di 2 lokasi yang berbeda, Sabtu dan Minggu, dan itu berlangsung selama seharusnya 4 bulan. Tapi kami akan persingkat mungkin menjadi 3 bulan aja. Karena selanjutnya kami akan pelayanan keluar dari Pulau Jawa. Panggilannya penginjilan ke suku yang terpencil, suku yang masih hidup nomaden. Ayo Bapak Ibu Saudara, dukung kami dalam pelayanan ini. Nelinda tidak mungkin bisa bergerak sendiri tanpa dukungan Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya ketika mendengar video ini, Tuhan menggerakkan hati Bapak Ibu Saudara untuk mendukung pelayanan ini. Kalau mau transfer bisa di nomor rekening yang di bawah ini ya. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan keluarganya. Amin.